Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Mapel IPA kelas 7 di SMP Nurul Islam Tanah Baya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada daring kali ini kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Apa sih perbedaan antara suhu dengan panas? Karena suhu itu tidak sama dengan panas. Panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir. Sedangkan suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Jika suhunya rendah, maka tingkat energi panas benda juga rendah. Jika suhunya tinggi, maka tingkat energi panas benda juga tinggi. Apa sih itu termometer? Kita bahas untuk yang pertama, pengertian dari termometer. Termometer berasal dari kata termos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya panas, sedangkan meter artinya mengukur. Jadi, termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Bagaimana prinsip kerja dari termometer? Sifat termometrik suatu zat, yaitu volume zat, akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Karena adanya energi panas menyebabkan molekul dari zat cair bergerak menjauh, sehingga jarak antar molekulnya semakin renggang dan volumenya bertambah, sedangkan untuk masanya akan tetap. Inilah gambar macam-macam termometer. Untuk zat pengisi termometer di sini ada dua, yaitu yang pertama air raksa dan yang kedua alkohol. Bagaimana sih perbedaannya? Untuk air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler, sehingga mudah dilihat karena mengkilat. Ini kelebihan dari air raksa. Untuk yang kedua, cepat mengambil panas dari suatu benda yang diukur. Dan yang ketiga, jangkauan suhunya lebar, yaitu titik bekunya minus 40 derajat Celcius dan titik didihnya 360 derajat Celcius. Jadi di sini air raksa dapat mengukur suhu yang sangat tinggi. Yang keempat, volume air raksa berubah secara teratur. Sedangkan untuk alkohol, keuntungannya adalah yang pertama, harganya murah, sedangkan untuk air raksa harganya lebih mahal. Yang kedua, alkohol itu lebih teliti. Untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena titik bekunya dari alkohol itu minus 130 derajat Celcius. Sedangkan tadi pada air raksa titik bekunya hanya minus 40 derajat Celcius. Sedangkan kerugian dari alkohol adalah yang pertama, membasahi dinding kaca, sehingga akan sulit dilihat. Yang kedua, titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius. Dan yang ketiga, alkohol itu tidak berwarna,
sehingga perlu pewarna agar mudah dilihat. Inilah perbedaan antara air raksa dengan alkohol sebagai zat pengisi termometer. Yang jadi pertanyaan kita, mengapa sih bukan air saja yang digunakan sebagai zat pengisi termometer? Kenapa harus air raksa atau alkohol? Ya, karena di sini air itu memiliki sifat anomali air, yaitu sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Tetapi pada air, pada suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan. Jadi pada benda lain jika mengalami kenaikan suhu akan memuai, tapi khusus pada air pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius dia justru mengalami penyusutan. Inilah grafik anomali air. Sumbu X itu suhu atau T derajat Celcius, sedangkan sumbu Y adalah V atau volume dalam satuan cm3. Bisa dilihat pada suhu 0 sampai 4 di situ grafiknya akan menurun. Berarti volumenya akan menyusut, dan setelah lebih dari 4 grafiknya akan naik kembali, sehingga mengalami pemuaian kembali di suhu 4 lebih dari 4 derajat Celcius. Inilah salah satu akibat anomali air, yaitu akibat yang ditunjukkan dari kebesaran Tuhan, yaitu pada musim dingin sungai atau laut hanya membeku pada permukaannya saja, sedangkan pada bagian dalam tidak membeku, sehingga ikan dan berbagai biota tetap bertahan di musim dingin. Nih bisa dilihat pada permukaan itu suhunya 0 derajat Celcius, sehingga akan berbentuk beku atau berbentuk es. Sedangkan di bawahnya, di bawah permukaan air itu suhunya 1 derajat Celcius, 2 derajat Celcius, dan semakin ke bawah semakin tinggi suhunya, maka masih berbentuk air. Untuk skala termometer di sini ada 4, yaitu yang pertama Celsius atau disingkat dengan C, yang kedua Fahrenheit disingkat dengan F, yang ketiga Reaumur disingkat dengan R, dan yang keempat Kelvin disingkat dengan K. Dasar penetapan batas atas yaitu suhu di mana air mendidih. Jadi suhu pada saat air mendidih terjadi pada 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit atau 80 derajat Reaumur atau 373 Kelvin. Sedangkan dasar penetapan batas bawah yaitu suhu di mana air membeku, yaitu terjadi pada 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit atau 0 derajat Reaumur dan 273 derajat Kelvin. Makanya untuk termometer Fahrenheit dan Kelvin kita perlu berhati-hati dalam konversi suhu. Skala termometer kita bahas untuk yang pertama yaitu Celsius, termometer Celsius. Termometer Celsius itu dibuat oleh Anders Celsius dari Swedia pada tahun 1701 sampai 1744. Tadi bisa dilihat di layar sebelumnya, titik tetap atasnya menggunakan air mendidih terjadi pada saat suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk titik tetap bawah menggunakan air yang membeku atau es yang mencair itu terjadi pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi perbandingannya titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah, yaitu 100 dikurangi 0. Jadi sama dengan 100.
Sedangkan untuk termometer Reaumur dibuat oleh Reaumur dari Prancis pada tahun 1731, yaitu titik ketap atas pada saat air mendidih yaitu 80 derajat Reaumur, dan titik tetap bawah menggunakan es yang mencair yang terjadi pada suhu 0 derajat Reaumur. Jadi perbandingannya titik ketap atas dikurangi titik tetap bawah. Jadi 80 dikurangi 0 atau sama dengan 80. Jadi perbandingan skala dari Reaumur yaitu 80. Sedangkan untuk Fahrenheit itu dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman. Untuk titik tetap atas menggunakan air mendidih yang terjadi pada suhu 212 Fahrenheit. Sedangkan untuk titik tetap bawah itu menggunakan es yang mencair yang terjadi pada suhu 0 Fahrenheit. Jadi perbandingannya titik ketap atas dikurangi titik ketap bawah, atau 212 dikurangi, ini untuk titik tetap bawahnya bukan 0 tapi 32 derajat Fahrenheit. Jadi perbandingannya 212 dikurangi 32 Fahrenheit. Jadi sama dengan 180. Sedangkan untuk termometer Kelvin itu dibuat oleh Kelvin dari Inggris pada tahun 1848 sampai 1954. Untuk titik tetap atas menggunakan air mendidih yang terjadi pada suhu 373 Kelvin. Sedangkan untuk titik tetap bawah menggunakan es yang mencair yang terjadi pada suhu 273 Kelvin. Jadi perbandingannya titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah, yaitu 373 dikurangi 273. Jadi perbandingan untuk termometer Kelvin yaitu 100. Untuk konsep konversi suhu di situ TA dikurangi TB dibagi TX dikurangi TB sama dengan TA dikurangi TB dibagi TY dikurangi TB, di mana TA itu titik tetap atas, TB titik tetap bawah, kemudian TX itu suhu yang diketahui, dan TY suhu yang ditanyakan. Di sini ada beberapa soal dan ada kuncinya, nanti kalian bisa dicari dengan menggunakan caranya. Jadi tadi diperoleh perbandingan. Untuk Celsius itu perbandingannya 5, sedangkan untuk Reaumur perbandingannya 4, dan untuk Fahrenheit itu perbandingannya 9. Tapi kita perlu hati-hati untuk termometer Fahrenheit karena tidak dimulai dari 0. Jadi di sini dimulai dari 32. Jadi kalian harus lebih berhati-hati. Ini ada contoh soal. Misalkan diketahui suhu dalam Fahrenheit adalah 86 derajat Fahrenheit, maka suhu dalam Celsius adalah di sini yang diketahui termometer Fahrenheit yaitu 86. Karena Fahrenheit tadi perbandingannya yaitu 9. Dan untuk Celsius itu perbandingannya yaitu 5. Ya. Jadi TC yaitu 5/9 dikali dalam kurung TF dikurangi 32. Mengapa dikurangi 32? Karena tadi kalau 0 derajat Celsius sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Jadi kalau 0 derajat Fahrenheit jadi sama dengan minus 32 derajat Celsius. Saya tuliskan di sini ya. 0 derajat Celsius sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Jadi 32 derajat Fahrenheit
sama dengan minus 32 derajat Celcius. Makanya di sini minus 32. Ya. Jadi 86 dikurangi 32, kita kurangi dulu. 6 kurangi 2, 4. 8 kurangi 3, 5. Ya. Jadi nanti 5/9 kali 54. Ya. 54 dibagi 9 itu 6. Berarti 5 kali 6, jadi ketemunya 30. Ya, ini salah satu contoh. Contoh yang lain, misalkan diketahui suhu dalam Fahrenheit yaitu 86 derajat Fahrenheit. Maka suhu dalam layamur ya, seperti soal yang sebelumnya. Untuk Fahrenheit di sini yang diketahui 86, untuk Fahrenheit punya perbandingan 9, sedangkan untuk reamur punya perbandingan 4. Karena tadi kalau 0 derajat Fahrenheit sama dengan minus 32, 0 derajat Fahrenheit sama dengan minus 32 derajat Celcius, jadi makanya di sini dikurangi 32. Tadi 86 dikurangi 32 itu 54. 54 dibagi 9 itu 6. 4 dikali 6 jadi 24 derajat reamur. Lanjut ke soal berikutnya. Misalnya diketahui suhu dalam Fahrenheit 86 derajat Fahrenheit. Maka suhu dalam Kelvin berapa? Di sini untuk Kelvin jadinya 86 dikurangi 32 dibagi 9, 9 itu yang perbandingan dari Fahrenheit, dikali 5 itu perbandingan dari Celcius. Kemudian ditambahkan dengan 273. Karena tadi 0 derajat Celcius itu sama dengan 273. Jadi ketemunya 274,2 Kelvin. Contoh yang lain adalah misalnya diketahui suhu dalam Celcius adalah 32 derajat Celcius. Maka suhu dalam reamur adalah berapa? Di sini 32 derajat Celcius. Celcius mempunyai perbandingan 4. Kemudian untuk reamur mempunyai perbandingan yaitu 4. Sedangkan di sini 32 dibagi 5 itu pakai koma ini berarti ya. Bisa kalikan dulu aja. 32 dikali 4. 2 kali 4 itu 8. 3 kali 4 itu 12, berarti 128. Jadi 128 dibagi dengan 5 ya. 12 dibagi 5 itu 2. 2 kali 5 10. Kemudian kita kurangi, 2 kurangi 0 itu 2. 1 kurangi 1 0. 2 bagi 5 enggak bisa, jadi kita turunkan angka 8. 28 dibagi 5 ya 5. 5 kali 5 itu 25. Kemudian kita kurangi, 8 kurangi 5 itu 3. 3 bagi 5 enggak bisa, kasih koma di sini, ini kasih 0. Berarti 30 dibagi 5 yaitu 6. Ya, maka ketemunya 25,6 derajat reamur. Untuk latihan soal yang lain, misalnya diketahui suhu dalam Celcius 32 derajat Celcius, maka suhu dalam Fahrenheit adalah, perlu diingat tadi 0 derajat Celcius itu 32 derajat Fahrenheit. Jadi makanya di sini
ditambah 32. Sedangkan tadi untuk Celsiusnya yaitu 32 derajat Celcius, Celsius mempunyai perbandingan 5, sedangkan Fahrenheit mempunyai perbandingan yaitu 9. Jadi 9 per 5 kali 32 derajat Celcius. Nanti cari dulu ditambahkan dengan 32. Di sini nanti kalian bisa dihitung, nanti ketemunya 89,6 Fahrenheit. Contoh yang lain, misalnya diketahui suhu dalam Celcius adalah 32 derajat Celcius, maka suhu dalam Kelvin adalah, perlu kita ketahui 0 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin. Jadi kalau 32 derajat Celcius jadikan Kelvin, tinggal ditambahkan 273. Jadi 32 derajat Celcius ditambah 273 berarti sama dengan 305 Kelvin. Contoh yang lain, misalnya diketahui suhu dalam reamur adalah 32 derajat reamur, maka suhu dalam Celcius adalah, di sini yang diketahui reamur itu 32 derajat reamur mempunyai perbandingan 4, sedangkan yang ditanyakan dalam Celcius itu punya perbandingan 5. Di sini bukan tambah ya, di sini kali. Kemudian bisa kita bagi, coret 32 dibagi 4 itu 8 dikali 5, jadi ketemunya 40 derajat Celcius. Contoh yang lain adalah, misalnya diketahui suhu dalam reamur adalah 32 derajat reamur, maka suhu dalam Fahrenheit adalah, kalau reamur itu mempunyai perbandingan 4, kalau Fahrenheit mempunyai perbandingan 9. Tapi hati-hati kalau dalam Fahrenheit di mana 0 derajat reamur itu juga sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Makanya di sini ditambah dengan 32. Maaf ini bukan tambah ya, tapi kali. Tadi 32 dibagi 4 itu 8. 8 kali 9 atau 9 kali 8 itu 72, ditambahkan dengan 32. 2 tambah 2 4, 7 tambah 3 10. Jadi ketemunya 104 derajat Fahrenheit. Contoh yang lain adalah, misalnya diketahui suhu dalam reamur adalah 32 derajat reamur, maka suhu dalam Kelvin adalah, di sini yang diketahui dalam reamur dibagi untuk perbandingan reamur tadi 4, sedangkan untuk perbandingan Celcius itu 5. Kemudian ditambahkan dengan 273. Karena 0 derajat reamur sama dengan 273 Kelvin. Ya, nanti kalian hitung. Di sini ketemunya 274,6 Kelvin. Ya, contoh yang lain. Misalnya diketahui dalam Kelvin 300 derajat Kelvin, maka dalam Celcius berapa? Jadi 0 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin. Kalau 0 Kelvin itu sama dengan minus 273 Celcius. Makanya 300 Kelvin sama dengan, berarti 300 dikurangi 273, jadi ketemunya 27 derajat Celcius. Contoh yang lain, misalnya diketahui suhu dalam Kelvin yaitu 300 Kelvin, maka suhu dalam reamur berapa?
Di sini Kelvinnya itu 300. Untuk perbandingan dari Kelvin itu sama dengan perbandingan dari Celsius, yaitu 5. Sedangkan untuk Reaumur itu perbandingannya 4. Ya. Jadi 300 dikurangi 273 itu 37. Nanti dibagi 5 dikali 4 atau dikali 4 dulu dibagi 5, nanti ketemunya 21,6 derajat Reaumur. Ya, contoh yang lain, diketahui suhu dalam Kelvin 300 Kelvin, maka suhu dalam Fahrenheit berapa? Ya, bisa kalian lihat di situ penyelesaiannya. Untuk Kelvin itu perbandingannya 5, sedangkan Fahrenheit perbandingannya itu 9. Ya. Jadi nanti 300 dikurangi 273 itu ketemunya 27. 27 kali 9 berapa dibagi 5. Nanti hasilnya ditambahkan dengan 32. Jadi ketemunya 86 derajat Fahrenheit. Apa sih suhu tubuh dalam kesehatannya? Pada saat kita demam, itu suhu tubuh kita lebih dari 37 derajat Celcius. Sedangkan suhu normal itu 36 sampai 37 derajat Celcius. Mengapa sih badan kita demam? Karena disebabkan tubuh kita memproduksi panas yang lebih banyak dibandingkan pengeluaran panas oleh tubuh kita sendiri. Peringatan dari tubuh bahwa sedang terjadi perang melawan virus atau bakteri patogen yang bisa merugikan tubuh. Apa yang harus kita lakukan jika kita demam? Apakah kita ke dokter? Ya, demam akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi atau kekurangan air. Makanya pada saat kalian demam, kalian harus banyak-banyaklah minum air putih dan mengkonsumsi buah untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Tipsnya adalah hindari memakai selimut yang tebal, sebab hal ini justru menghambat proses pelepasan panas dari tubuh. Dan yang kedua, beristirahatlah. Perubahan akibat suhu yaitu ada pemuaian dan penyusutan. Apa sih itu pemuaian? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran yaitu panjang, luas atau volume suatu benda. Sedangkan penyusutan yaitu berkurangnya ukuran baik panjang, luas atau volume benda. Di sini dirumuskan L sama dengan LO ditambah LO dikali alfa dikali delta T, di mana L itu panjang benda akibat pemuaian, LO itu panjang benda mula-mula, alfa itu koefisien muai benda, dan delta T itu perubahan suhu dari TO dikurangi T. Pertambahan panjang suatu benda zat padat diakibatkan getaran partikel zat sehingga jaraknya semakin jauh, bukan karena ukuran partikel yang membesar. Untuk konsep pemuaian di dalam kehidupan sehari-hari yaitu diantaranya pada rel kereta api. Di situ bisa dilihat adanya celah antara rel kereta api. Tujuannya adalah untuk memberi ruangan untuk terjadinya pemuaian sehingga pemuaian rel tidak saling bertabrakan dan menyebabkan rel bengkok. Karena di siang hari suhu semakin panas sehingga rel kereta api akan memuai atau bertambah panjang. Kalau tidak ada celah, maka rel kereta api akan mengalami pembengkokan seperti gambar di sebelah kanan.
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.